Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Young Muslim Reborn, tentunya di program Ngemis, ngobrol seputar masalah Islam bersama saya Gunadi Wijaya dan bersama siapa bro? Saya Rian. Rian ini adalah salah satu ketua umum dari Forum Studi Quran. Jadi kan kemarin-kemarin kita udah ngobrol bareng nih sama foundernya, namanya Kang Sandy Al Farouk. Jadi apa yang Kang Sandy bicarain memang menarik lah untuk kita bahas. Dan kebetulan memang kenapa nggak kita bahas dari programnya, karena kan kemarin ngobrol sama Sandy Al Farouk itu ngobrolin pribadinya gitu ya, ngobrolin perjalanan jahiliyahnya sampai dia itu memang benar-benar istiqomah di jalan dakwah. Nah, Kang Rian di Forum Studi Quran udah berapa lama jadi ketua? Sebelumnya mohon maaf ya, saya ralat dulu, mungkin bukan ketua tapi leader. Wah, leader. Kenapa bedanya leader sama ketua emang apaan gitu? Kalau ketua mah kan itu cuma jabatan doang ya. Oh, jabatan doang, kerja kagak gitu. Terus tapi secara teknis saya juga ikut terjun ke lapangan. Nggak sampai saya diem, saya bagian anaknya aja, nggak gitu juga. Saya di FSK itu kurang lebih 1 tahunan lebih lah, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Jalan 2 tahun. Hampir jalan 2 tahun. Kegiatan-kegiatan FSK itu teman-teman selalu mengundang pertama ustadz-ustadz yang besar. Terus dari skala jemaahnya, tablignya itu pasti ngedatanginnya ribuan lah gitu ya kalau saya lihat gitu waktu dulu Ustadz Zulkifli Ali, Ustadz Haikal Hasan gitu. Oke Kang, kegiatan sehari-hari sih selain ngurus FSK gitu, ngapain tuh? Kerja kah atau gimana? Alhamdulillah saya kerja. Berarti selain ngurus FSK juga kegiatan sehari-harinya ngurus administrasi. Jadi intinya mah kerjanya sama-sama ngurus gitu. Sama-sama ngurus. Kalau saya lihat nih FSK ya sering ngadain tabligh gitu ya, thalabul ilmi atau kajian lah gitu ya, bahasa kerennya anak muda itu kajian pemuda. Itu tantangan ngadain kajian kayak misalnya kemarin kan saya lihat ada Ustadz Haikal Hasan itu dari segi koordinasi, kemudian dari segi konsolidasinya itu gampang guys. Nah itu yang jadi tantangan buat FSK. Kita juga birokrasi emang cukup rumit juga gitu. Soalnya sebelum kita menuju ke timnya pemateri tersebut, kita juga nyari-nyari ke kerabat kita yang terdekat, punya link dari ustadz ini enggak gitu. Itu kalau FSK cari uangnya itu gimana? Apakah dari anggota nih? Bahasa Sunda nama udunan lah gitu ya. Ceban ewang apa gimana? Atau memang nyari sponsor gitu? Sponsor itu ada juga. Nah, kita juga punya beberapa donatur tetap yang udah percaya sama FSK. Terus kegiatan sekarang nih FSK kan memang saya lihat memang selalu konsisten mengadakan tabligh nih ya. Tabligh akbar lah gitu ya di Masjid Agung Cimahi kan. Kalau enggak itu di mana sih? Saya lupa lagi, di Masjid As-Suhud yang di Cimahi kan. Nah, itu sekarang lagi pandemi kayak gini, tabligh atau kajiannya tetap jalan apa close aja gitu apa gimana? Untuk keadaan pandemi kayak gini, saya juga ngatur strategi ya. Gimana caranya si FSK itu kegiatannya emang harus terus berjalan. Salah satunya ya itu dari kajian. Nah, berarti kajian jalan tuh sekarang lagi pandemi. Terakhir kita jalan di 2 minggu ke belakang. Itu di Asyuro, daerah Melong, Cijerah. FSK kan memiliki anggota nih. Anggota kan bisa dibilang banyak lah kalau saya lihat gitu. Lebih lah dari 5 mungkin ya. Nah, itu untuk menjaga anggotanya itu tetap stabil dalam iman itu gimana? Dibagi tim. Jadi FSK itu ketika masa pandemi sekarang kita pecah. Maksudnya dibagi lagi skup kecil. Tapi kan kalau dibagi skup kecil apa masih terhubung sama yang pusat? Masih. Jadi dibagi dengan kecil agar mudah mungkin untuk koordinasi juga ya, dan memang menjaga protokol kesehatan. Saya kemarin ngobrol sama Sandy, memang katanya FSK sekarang ada kegiatan di kafe tuh. Nah ini kebetulan dengan Kang Rian salah satu. Itu kafe tuh kayak gimana sih? Mulai dari bikinnya, kok bisa di kafe, ngapain di kafe gitu? Ngapain di kafe? Ngapain gitu di kafe? Di kafe itu nggak jauh sih dari ngopi. Iya, ngopi. Ngobrol perkara iman. Ngobrol perkara iman. Kita punya ngemis guys. Seputar masalah Islam. Oke, lanjut. Jadi tidak lain tidak bukan pasti nongkrong. Ya, nongkrong. Harus tuh, kalau nggak nongkrong bukan anak muda. Kan kalau misalkan kita bikin kegiatan sharing di kafe gimana katanya? Sharing, tapi sharingnya sharing agama kan? Sharing agama. Nah, ya udah kita coba aja. Kebetulan ada anggota salah satu punya kedai kopi kecil-kecilan, nggak terlalu. Anggota tuh yang punya? Anggota. Wah, Masya Allah. Nah, akhirnya ya kita coba lah dari waktu ke waktu, dan hasilnya ya lumayan. Nah, ini ada foto
ini tuh lagi nyemprotin Disinfektan. disinfektannya gitu ya. Ini kalau misalnya kan ini kan pakai disinfektan ya. Ya. Ini dari mana? Apakah FSK beli sendiri atau memang kerja sama pemerintah apa gimana gitu? Kita kolaborasi sama tim relawan Rumah Zakat Cimahi. Oh, Rumah Zakat. Ya, kebetulan ada salah satu kerabat juga dari sana kan. Jadi kita koordinasi. Ini tuh kalau nggak salah pas awal-awal pandemi. Ini berarti ini atas request masjid minta tolong ke FSK atau memang FSK yang belusukan gitu ya? Enggak, kita belusukan dulu. Kita belusukan dulu, terus koordinasi apakah masjid ini udah pernah disemprot disinfektan, yang belum ya kita kunjungi. Oke, next. Nah, ini lagi ngapain nih kan? Kalau saya lihat kayak lagi jualan nih. Ini kita juga open donasikan dulu. Oh, donasinya berbentuk baju bekas gitu. Ya kalau misalkan kita ngasihnya berupa baju bekas, mungkin di sana juga udah banyak gitu baju bekas yang dimana nanti kalau misalkan kita kasih ya gak kepake gitu. Ya udah kita ngasih berupa uang aja dengan cara berjualan dulu. Oke, kita ke foto selanjutnya. Nah, ini lagi kurbanisasi. Kurbanisasi. Kita mengadakan pemotongan hewan kurban di beberapa pelosok yang tidak pernah mengadakan pemotongan hewan kurban. Berarti kalau pemotongan di sana dombanya dibawa dong? Iya. Kebetulan daerah-daerah yang pernah dikunjungi itu bukan gak pernah kurban sama sekali, tapi punya histori yang daerah itu emang pantas gitu kita bantu. Berarti ini tuh motong di sana, ngebagiinnya juga langsung sama warga ya? Iya. Bahkan kita juga punya program yang berhubungan dengan kurbanisasi juga, yaitu kurbanking. Jadi intinya tabungan kurban. Oh, tabungan kurban. Yang dimana sih tabungan itu dialokasikan hanya untuk pembelian hewan kurban, tidak bisa diuangkan. Kenapa gak bisa diuangkan? Karena akad dari awal kita udah sepakat uang yang mereka tabungkan harus menjadi hewan kurban. Apa bisa dibawa dombanya sama saya? Dikurbanin di wilayah saya apa? Diurus sama FSK? Untuk kurbanking bisa. Oke, kita next ke foto selanjutnya. Ya, ini lagi ngapain nih Kang teman-teman dari FSK nih? Ini kegiatan sedekah Jumat digelarnya di seberang Rumah Sakit Cibabat, Cimahi. Oh, masih di Cimahi juga? Masih di Cimahi. Namanya itu Sejum? Sejum. Sedekah Jumat, berarti ngebagiannya itu hari Rabu ya? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Dilihat dari program-programnya itu memang program-program yang pahala jariah lah gitu ya. Insya Allah. Pahala jariah kan dilihat ini ada Mamang Gojek, ada ibu-ibu juga nih ya, ya pengemis gitu, ada pengemis juga, ada orang di jalan yang lewat. Jadi oke, kita next ke foto selanjutnya. Nah ini ya. acara apa nih? Ini acara panahan. Di mana nih Kang? Di Velodrome. Pada Velodrome. Sukacima. Oh iya. Oh itu yang di depan itu ya. Ya. Panahan ini tuh memang salah satu ajaran apalagi sunnah. Setelah renang dan berkuda ada panahan. Oke, kita next ke foto selanjutnya. Nah, ini foto apa nih kalau saya lihat bersama ACT? Oh, ini tuh pemberian donasi dari para donatur buat korban bencana Palu. Kebayang juga sih kalau FSK yang kalau bahasanya amilnya lah gitu, amil terus pergi ke Donggala gitu. Tapi ini juga menurut saya sih jadi sinergi yang bagus juga sih Kang, karena kita jadi kolaborasi sama beberapa lembaga kemanusiaan dan bencana gitu. Oke, kita next ke foto selanjutnya. Nah, ini lagi ngapain nih? Ini lagi sholat. Saya juga tahu ini lagi sholat. Cuman ini agenda apa nih Kang? Ini internal kah atau eksternal atau Ini umum? kegiatan open recruitment. Open recruitment di sini kita hanya istilahnya ngajak main doang sih. Nah, kebetulan di bulan-bulan sekarang juga kita buka lagi open recruitment buat teman-teman yang pengen gabung sama FSK, tinggal kepoin aja Instagram FSK, DM aja si miminnya langsung. Kalau orang pengen gabung sama FSK, dijamin apa sih kalau misalnya orang, kalau kamu masuk komunitas saya, dijamin apa lah gitu? Keren loh jaminannya. Apa? Kita punya teman baru. Oh, teman baru. Udah gitu aja. Dan mungkin bisa dapat jodoh karena FSK punya FSK awat gitu. Jangan dulu mikirin jodoh lah. Kenapa tidak? Walaupun kan tadi kan dibilangnya ketika udah rekrutmen nanti di materi kan, kan di tarbiyah gitu ya. Kan kita next, masih ada nggak deh fotonya? Masih ada nih. Nah, ini ngapain? Ada yang main gitar, ada yang nyanyi. Nama programnya Senyum Ramadan. Diadainnya di bulan Julhijjah. Diadain di bulan Syawal. Pasti bulan Ramadan dong. Ini tahun berapa nih? Tahun kemarin banget, 2019. Oh, tahun kemarin udah berapa guys? Berarti 2019. Oke, 2019 berarti sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Ini harus kualifikasi nih, takutnya ngadainnya sekarang-sekarang gitu. Berarti puasa 2019. Ini kegiatannya apa aja nih?
Ada Mungkin kegiatan- dari kiri dulu nih apa? Ini kegiatan nasyid semuanya. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Helprint Ada. gitu. Kita juga Helprint. ngundang Miftah Farid buat I know. kajian sebelum buka puasa. Next, nah ini apa nih? Rihlah. Kegiatannya main sama Berarti ini diskusi. internal ya kan? Internal sama umum. Bahkan ada beberapa orang juga yang gabung ke FSK tapi nggak sesuai jadwal open recruitment-nya gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen gabung FSK, silakan kalian DM langsung ya. Di Dia mana? langsung di @forum studi Quran pakai i bukan y. Kalau Facebooknya mungkin punya fanspage gitu. Fanspace-nya Forum Studi Quran. YouTube. YouTube-nya Forum Studi Quran juga. Forum Studi. Pakai spasi. Forum spasi studi spasi Quran. Untuk teman-teman di sana jangan lupa subscribe channel Young Muslim Reborn. Komen di bawah kalau kalian pengen ngedatengin siapa gitu ya. Jangan lupa juga share dan like juga. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Gunnar Dewi Jasman pamit. Bye bye.